Selamat pagi, ayo kita bangun tidur, kita siapkan sahur untuk keluarga tercinta Anan. Lebaran sebentar lagi nih, detik-detik menjelang Ramadan habis, tapi kita harus tetap semangat, jangan sampai bolong puasanya karena kami masih akan mengajak Anda untuk keliling dunia. Kali ini kita kemana, Pak nih? Kita akan menuju, ini negara favorit saya, ada Meksiko. Sebuah negara di tengah Amerika, di mana negara yang satu ini terkenal dengan makanan-makanan lezatnya. Favorit saya ada tortilla, ada taco. Nah, umat muslim di Meksiko ini menjalankan Ramadan dengan dukungan teknologi dan bergantung pada informasi dari negara-negara. Beruntunglah ada gadget dan juga aplikasi-aplikasi modern ya. Hal ini dikarenakan komunitas Ana terbilang sangat sedikit. Karena jumlahnya yang sangat sedikit untuk menentukan awal Ramadan saja, umat Islam di Meksiko harus bergantung dengan informasi dari negara-negara Islam. Di Meksiko sendiri sudah tersedia Islamic Center sebagai pusat informasi para umat muslim di sana. Selain menambah sarana pendidikan Islam, kelompok muslim di Meksiko tinggal dalam wilayah yang berjauhan. Hal ini menjadikan kelompok muslim di Meksiko harus mencari sendiri informasi mengenai Islam ataupun kelompok muslim Meksiko. Saya penasaran tadi ya, kalau ada taco, ada macam-macam tadi ya. Ya, kira-kira makanan apa yang mereka makan ya kemudian untuk makanan sahur di sana. Kita untuk mengetahuinya kami sudah tersambung dengan warga negara Indonesia yang saat ini sudah ada di sana. Ada Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Bapak Yusra Khan. Pak Yusra, selamat pagi waktu Jakarta, Pak. Pak, Pak Yusra, sebelum saya tanya mengenai suasana Ramadan di Meksiko, Pak, kira-kira sahur di sana pakai itu juga nggak sih, Pak? Pakai taco, pakai tadi makan tortilla tadi. Seperti itu nggak sih, Pak? Makanan sahurnya? Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Tiffany dan Pak Budi. Waalaikumsalam. Kita di Meksiko tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat. Tapi biasanya masyarakat kita karena sudah biasa dengan makanan lokal, maka taco, haracera, empanada itu juga merupakan bagian dari menu kita sehari-hari. Oke, Pak, kalau misalnya saya sih salah satu penggemar berat makanan Meksiko. Kalau boleh saya kasih saran, mungkin harus ada inovasi untuk menggabungkan dua kebudayaan ini. Mungkin ada taco pakai rendang, Pak, mungkin begitu. Ada tortilla gudeg, atau mungkin sebenarnya ada inovasi-inovasi lain di sana. Setuju sekali Bu Tiffany, saya kira usul Bu Tiffany ini perlu kita tangkap, dan memang kebetulan di Meksiko ini sudah ada satu kafe yang cukup dikenal di daerah populer. Itu menyajikan menu yang sekarang digemari oleh banyak masyarakat yang tinggal di sekitar situ, yaitu namanya taco tempe. Tempe, Pak. Kedelai. Taco tempe. Itu orang Meksiko sendiri yang membuat atau orang Indonesia di sana, Pak? Duta Besar yang membuat? Pertama tentunya orang kita, tapi kemudian usaha ini diteruskan oleh seorang warga Meksiko yang pernah mendapatkan beasiswa dari mahasiswa di Indonesia. Dan dia melihat bahwa Meksiko, tempe ini merupakan makanan yang maka kemudian dia mencoba mengintroduce makanan ini ke berbagai kafe dan restoran. Dan responnya gimana? Responnya baik, Pak, Duta Besar. Restoran yang ada di sini ada restoran Indonesia, ada restoran Thailand. Restoran Indonesia namanya Warung Indonesia. Luar biasa ya, Pak ya. Komunitas khas Indonesia akhirnya bisa terkenal, bahkan bisa digunakan sebagai bahan makanan lokal ada di sana. Nah, Pak, kita berbicara mengenai masalah Ramadan. Ini kita tinggal menghitung hari menuju hari kemenangan. Apa, Pak, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau mungkin dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di sana dalam menyambut Lebaran, atau nanti ada agenda apa ketika Lebaran? Biasanya setiap kali Ramadan ini, setiap kali Lebaran dalam bulan Ramadan ini kita menyelenggarakan open house atau halal bihalal, di mana setelah sholat Idul Fitri ramai-ramai masyarakat Indonesia datang ke Wisma Indonesia yang sudah menyiapkan berbagai macam aneka makanan. Di situ kita saling bersilaturahim, saling berbincang-bincang, dan ketemu satu sama lainnya yang mungkin di sehariannya jarang ketemu satu sama lain.
Seberapa banyak sih Pak Duta Besar warga negara Indonesia yang ada di sana, selain misalnya di saat Ramadan ada buka puasa bersama, nanti jelang Lebaran juga ada halal bihalal, ada kegiatan apa nih Pak selama bulan suci Ramadan untuk mengguyupkan warga negara Indonesia di sana? Di Mexico City kita biasa tiap bulan Ramadan ini menyelenggarakan acara berbuka puasa bersama. Tidak hanya di residen Duta Besar, tetapi juga di KBRI sendiri. Kemudian masyarakat kita, terutama warga dari KBRI, juga menyelenggarakan kegiatan berbuka bersama di tempat masing-masing, khususnya pada hari-hari Sabtu atau hari Minggu. Demikian. Oke. Dan yang datang cukup ramai, khususnya dari masyarakat kita sendiri. Tetapi yang kita selenggarakan di Wisma itu tidak hanya untuk masyarakat kita saja, tetapi juga di sini ada duta besar yang beragama Islam yang bertugas di Meksiko. 25 perwakilan di sini, sehingga kita secara bergiliran mengadakan iftar di masing-masing perumahan ataupun di residen dan duta besar tersebut. Oke, Pak Yusra, kita dari hari ke hari kita melihat bagaimana perayaan atau suasana Ramadan di berbagai negara, mulai dari Eropa, Australia, Asia, kemudian Amerika. Saya agak penasaran nih Pak, sebagai minoritas, bagaimana sih penerimaan masyarakat di Meksiko, masyarakat Amerika Latin terhadap masyarakat atau komunitas-komunitas Muslim yang ada di Meksiko misalnya? Sebetulnya yang kita rasakan itu biasa saja. Kita sama saja seperti masyarakat Meksiko lainnya, dan kita mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena masyarakat Meksiko juga sudah mulai banyak yang mengenal kegiatan tahunan yang kita kenal dengan bulan Ramadan ini. Selain itu sebetulnya sebelum bulan Ramadan, pada setiap Jumat di masjid Meksiko ini juga diselenggarakan sholat berjamaah. Itu juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dilihat dan dirasakan biasa oleh masyarakat Meksiko. Hanya saja memang benar bagi kami bahwa di Meksiko ini memang tidak banyak masyarakat Muslimnya. Kendati pun demikian, kegiatan ibadah ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh masyarakat Meksiko. Sebagaimana halnya mereka melihat kegiatan ibadah untuk agama yang mereka anut sendiri. Jadi umumnya mendapatkan respek ya Pak ya, bukan diskriminasi dari masyarakat Meksiko sendiri. Apakah mereka juga kagum Pak melihat Pak Yusra dan juga banyak sekali masyarakat Muslim yang ada di Meksiko itu juga berpuasa? Kayaknya mereka kalau di negara-negara lain kan suka, waduh kamu hebat sekali berpuasa. Ada komentar-komentar seperti itu nggak sih Pak? Sehingga kita kemudian atau tertantang untuk menjelaskan apa itu puasa, apa itu Ramadan kepada mereka. Betul sekali Pak Budi, mereka itu sangat kagum mendengar bahwa kita itu jam 5.30 dan baru makan lagi jam 8.30. Dan mereka merupakan sesuatu yang tidak lazim dan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka. Karena kehidupan mereka yang memang tidak pernah atau tidak begitu mengenal berpuasa. Baik. Di antara banyak dari mereka itu bertanya, seberapa kuat kita bertahan. Dan kita selalu bercerita kepada mereka bahwa hal ini sudah biasa kita lakukan di tanah air sejak usia dini. Sehingga tantangan apapun yang kita hadapi, kita anggap itu sebagai hal yang sangat biasa. Iya. Baik, Pak, terakhir Pak dari saya, nanti menu halal bihalal di KBRI apa Pak? Untuk masyarakat Indonesia dan juga orang-orang yang mau bergabung di halal bihalal di KBRI. Masakan Meksiko atau masakan Indonesia Pak? Nah ini akan kita coba beri. Gimana Kita tuh Pak? akan coba bawa takonya gitu. Nanti kita bisa bereksperimen dengan cara Duti Paring tadi untuk mencampur rendang yang sudah menjadi menu utama kita dengan takonya. Tetapi selain dari taco itu sendiri, kita ada yang lain-lain. Gulai kambing yang merupakan diminati oleh masyarakat kita di sini. Terus kemudian kita akan ada bakso, kita akan ada gado-gado, dan kita ada bubur sumsum dan segala macam. Pokoknya kita selama Hari Raya Idul Fitri nanti, kita akan bergembira bersama masyarakat Indonesia sembari semakin mengeratkan tali silaturahmi kita bersama. Baik, terima kasih Pak Yusra, kan Duta Besar Indonesia Meksiko.
Saya penasaran Pak, sebenarnya apa rasanya taco tempe itu? Untuk kredit untuk Tiffany Retama karena memberikan inspirasi bagi para besar untuk bisa berinovasi dengan taco. Apa tadi, taco rendang? Taco rendang. Nanti mungkin ada tortilla gudeg. Mungkin chef gondrong kita besok bisa mengenai itu taco rendang. Boleh. Ya. Tapi kalau kita